Blue Lock episode yang ke-48 dibuka dengan sebuah pengulangan cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana tepat setelah Toshisae berhasil dikalahkan oleh Toshirin dalam duel perebutan bola 1 lawan 1. Semua orang yang ada di dalam lapangan itu pun seketika kembali dibuat terkejut. Karena di sisa waktu 1 menit terakhir ini, bola hasil blokir dari Toshirin malah terpental dengan liar menuju ke area kotak penalti lagi. Yang artinya jika di momen itu ada 1 orang pemain Jepang yang berhasil merebut bola itu, maka peluit tanda berakhirnya pertandingan akan langsung dibunyikan dan pertempuran antara tim Jepang U20 melawan tim Blue Lock 11 akan langsung selesai begitu saja dengan skor imbang yaitu 3-3. Namun ternyata di tengah ketegangan itu muncullah sebuah keajaiban besar yang akhirnya kembali ditunjukkan di hadapan kita semua. Mengingat pada posisi ini masih ada 1 orang pemain lain dari tim Blue Lock 11 yang berhasil memprediksi secara sempurna mengenai bagaimana output atau hasil pertempuran penentuan yang dilakukan oleh Rin dan juga Toshisae. Hingga di momen yang sama itu, Isagi pun mampu berada pada posisi yang pas, serta sudah siap untuk melancarkan satu tendangan direct shoot-nya menuju ke arah sudut kanan atas dari gawang Fugakuken. Akibatnya, gol yang keempat pun akhirnya berhasil tercipta melalui permainan sempurna dari Isagi Oichi. Serta skor pun kini seketika berubah menjadi 4-3 untuk keunggulan bagi tim Blue Lock 11. Wow, menarik banget ya. Melihat kejadian itu di depan mata, semua pemain Blue Lock yang ada di dalam lapangan seketika langsung berlari menuju ke arah Isagi untuk merayakan sebuah gol spektakuler yang pada akhirnya berhasil diciptakan oleh Isagi Oichi melalui sebuah kerja keras dan juga semangat pantang menyerah yang terus-menerus dia praktikkan selama 90 menit terakhir. Hal yang sama pun terlihat juga dari sudut pandang para penonton dan juga para komentator yang ada pada pertandingan kali ini. Di mana pada momen berikutnya, nampak sorak-sorai dari para penonton terdengar tanpa henti untuk merayakan sebuah gol penentuan yang berhasil diciptakan oleh tim Blue Lock 11. Sampai membuat suasana di dalam lapangan pertandingan ini menjadi sangat bergemuruh. Bahkan Jin Pacheiku yang biasanya terlihat sangat kaku serta tanpa ekspresi, kini pada akhirnya dia pun bisa merayakan gol dari Isagi juga. Walaupun kenyataannya dia melakukan itu dalam posisi terduduk di kursi. Nah, semua rentetan momen perayaan ini terus berlangsung selama beberapa saat. Hingga tepat setelah peluit tanda berakhirnya pertandingan sudah dibunyikan, akhirnya para pemain cadangan yang sebelumnya tidak bisa ikut melakukan semua hal itu, sekarang sudah bebas untuk bisa masuk ke dalam lapangan demi menyusul Isagi Oichi dan juga merayakan kemenangan ini bersama-sama. Mulai dari Igarashi, Raichi, Tokimitsu, bahkan sampai dengan Kurona Rensei. Hal sebaliknya justru malah terlihat dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari sisi tim Jepang U20. Di mana pada momen itu, nampak ekspresi yang luar biasa kecewa terlihat dari raut wajah mereka semua. Mulai dari Kazuma Nio, Miro Kudarai, Teppei, Suto Sendo, serta para pemain inti dari tim Jepang U20 lainnya. Mengingat walaupun sudah berjuang secara maksimal dan juga mencurahkan semua energi dan juga tenaga mereka, tapi pada akhirnya mereka pun tetap dapat dikalahkan oleh tim Blue Lock 11, khususnya oleh Isagi Oichi. Hingga pada panel berikutnya, Ryusei pun seketika langsung datang dan berjalan menuju ke arah Toshisae sambil berkata seperti ini. Hei Genius, kenapa kau tidak langsung mengumpan ke depan? Atau kenapa kau tidak langsung mengumpan bola itu kepadaku? Padahal jika kau melakukan hal itu, maka seharusnya tim kita tidak akan jadi kalah seperti ini. Karena meskipun nantinya serangan kita gagal lagi, tapi setidaknya kita pun juga akan mampu untuk membuat mereka gagal menciptakan gol kemenangannya. Dan pertandingan ini pun akan berakhir dengan hasil imbang. Mendengar sebuah pertanyaan yang baru saja diucapkan oleh Ryusei Shido, saya pun dengan tenang seketika langsung menjawabnya. Dengar, waktu pertandingan kita hanya tersisa 1 menit saja. Oleh karena itu tidak peduli apapun yang terjadi, faktanya kita malah akan kehabisan waktu jika hanya melakukan umpan bodoh ke sana kemari. Karena sejak awal niatku hanya ada satu, yaitu untuk langsung memberikan umpan itu kepadamu. Mengingat hanya itu sajalah pilihan paling optimal yang ada di dalam kepalaku. Tapi ternyata Rin mampu mengejarku lebih dulu sebelum kau mampu berlari menuju ke depan area kotak penalti. Itulah salah satu alasan terbesar kenapa aku tidak bisa mengoper bola ini kepadamu. Jadi daripada aku kehilangan waktu 1 menit yang berharga, maka lebih baik aku gunakan waktu 1 menit itu untuk melihat sebesar apa potensi yang saat ini dimiliki oleh para pemain muda berbakat yang ada di dalam tim Blue Lock 11. Walaupun pada akhirnya semua keputusanku itu
malah membuat tim kita menjadi kalah seperti sekarang. Nah, menyaksikan dan mendengar jawaban yang sangat jujur dari Toshisae, Shido pun tanpa pikir panjang langsung membalasnya lagi. Hah, begitu ya? Baiklah, berarti semua kesalahan ini adalah salah dari dirimu. Karena faktanya kita gagal menciptakan gol akibat Itoshirin yang berhasil menutup jalur umpanmu lebih dulu, bukan karena kesalahanku. Jadi mulai sekarang aku akan menganggap bahwa diriku telah berhasil mencetak gol yang ketiga. Andai saja umpanmu itu datang lebih cepat. Dan karena sekarang aku sudah berhasil mencetak hat-trick, maka seperti janji kita, bahwa mulai sekarang kau harus mau memberikan nomor handphonemu kepadaku, dan aku akan terus mengikutimu kemanapun. Walaupun awalnya terdengar sangat aneh, namun pada akhirnya saya pun sama sekali tidak bisa menolaknya. Mengingat semua hal yang baru saja dikatakan oleh Ryusei Shido, nyatanya adalah sebuah fakta. Yaitu, andai saja di 1 menit terakhir itu Rin tidak datang lebih dulu, maka sudah pasti Ryusei lah yang akan mampu melesatkan sebuah gol kemenangan bagi tim Jepang U20. Nah, menariknya di tengah momen perayaan ini, tiba-tiba saja nampak Oliver Aiku yang mulai berjalan dengan tenang untuk menghampiri Isagi Oichi. Di mana pada panel itu, Aiku pun dengan penuh rasa penasaran akhirnya mulai bertanya kepada Isagi dengan berkata seperti ini. Haha, gol yang sangat bagus sekali pahlawan. Jadi sekarang tolong jelaskan kepadaku bagaimana kau bisa lolos dari zona pertahananku, dan bagaimana kau bisa berhasil untuk mengincar titik buta dari diriku. Mendengar semua pertanyaan itu, Isagi pun dengan cepat langsung meresponnya. Ya, kau benar Aiku. Sejak awal aku memang terus berusaha mencari celah untuk bisa mengincar titik butamu. Dengan cara melakukan pergerakan tanpa bola, demi memastikan pada sudut sebelah manakah kau tidak akan bisa melihat pergerakanku. Hingga pada akhirnya aku pun bisa menemukannya dan berada pada posisi yang ideal untuk bisa menciptakan gol. Selain itu, aku pun juga memasukkan pertarungan antara Itoshirin dan juga Toshisae ke dalam formulaku serta analisaku. Di mana pada permainan tadi, aku sangat yakin dan juga percaya bahwa Itoshirin pasti mampu mengalahkan Sae dalam duel penentuan mereka di sisa waktu 1 menit terakhir. Itulah yang membuatku bisa ada di posisi yang pas. Dan itu juga lah yang membuatku mampu menciptakan gol dari sudut pandang yang sama sekali tidak dapat kau lihat. Mendengar semua penjelasan dari Isagi itu, Aiku pun seketika nampak sangat kagum. Bahkan pada satu momen yang sama ini, dia pun segera melepaskan sarung tangannya dan langsung menjabat tangan Isagi Oichi sambil mengucapkan selamatnya dengan berkata seperti ini. Haha, jadi begitu ya? Nampaknya kau berhasil menjemput keberuntunganmu dengan menggunakan kerja kerasmu sendiri. Hingga pada akhirnya kau pun mampu berada pada posisi yang pas dan juga di waktu yang sangat tepat. Jujur di dunia ini tidak banyak seorang striker yang mempunyai insting untuk dapat melakukan pergerakan bola atau menempatkan dirinya sendiri pada posisi yang sama seperti dirimu. Hingga pada akhirnya kau pun mampu menciptakan sebuah gol yang sangat indah sama seperti tadi. Jadi berbanggalah pada dirimu sendiri. Tidak hanya itu, karena pada panel berikutnya dia pun kembali melanjutkan semua perkataannya. Baiklah, ini adalah kekalahan kami. Jadi selamat atas kemenangan kalian. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa waktu berselang, sekarang giliran Itoshirin lah yang akhirnya diperlihatkan kepada kita semua. Di mana pada panel ini, hanya dia sajalah satu-satunya pemain dari tim Blue Lock 11 yang nampak sangat kecewa dan juga sangat frustasi. Padahal di sisi lain lapangan ini, semua teman-teman satu timnya sedang merayakan sebuah kemenangan besar yang berhasil diraih oleh tim mereka. Karena dengan hasil pertandingan ini, maka secara otomatis Akademi Sepak Bola Blue Lock yang dimiliki oleh Jinpachi Eigo tidak akan dibubarkan. Apalagi saat ini Blue Lock malah mendapatkan pengakuan dari seluruh dunia, khususnya dari para masyarakat Jepang. Sebagai gantinya, kali ini justru malah tim Jepang U20 lah yang kali ini akan dihapuskan sesuai dengan perjanjian dan juga kesepakatan yang dibuat oleh Jinpachi Eigo bersama dengan Iwan Bule, tepat sebelum pertandingan ini dimulai. Di mana posisi dari pemain utama di tim Jepang U20 akan digantikan sepenuhnya oleh para pemain muda yang ada di dalam Akademi Sepak Bola Blue Lock, termasuk Itoshirin. Jadi dengan semua hal itu, maka seharusnya Rin pun bisa ikut merasakan bahagia juga walaupun hanya untuk sementara. Namun kenyataannya, terlepas semua pencapaian yang luar biasa hebat dari tim mereka, faktanya Rin pun masih tetap merasa kesal terhadap dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, Rin pun lagi-lagi berhasil dikalahkan oleh Isagi Oichi pada satu permainan terakhir tadi. Mengingat hanya Isagi Oichi sajalah satu-satunya orang di dalam lapangan yang mampu membaca dan juga memprediksi semua pergerakan dari 3 orang pengguna mode vision lainnya. Hingga pada akhirnya,
Isagi-lah pemain yang malah mampu mencetak gol ke gawang tim Jepang, bukan Hitoshi Rin. Nah, menariknya, di tengah kekesalan ini, saya pun seketika langsung datang dan juga berjalan menuju ke arah Hitoshi Rin sambil berkata seperti ini kepada adiknya. Woi, Rin, ternyata semua penilaianku saat ini sungguh salah besar. Sebab aku pikir, tim Jepang tidak akan pernah bisa melahirkan seorang striker hebat yang mampu bersaing di level internasional. Mendengar ucapan itu dari Hitoshi Sae, Rin pun awalnya nampak sangat terkejut. Karena di momen ini dia sempat menganggap bahwa Hitoshi Sae sedang memuji dirinya dan mengakui semua kehebatan dari Rin. Namun ternyata kali ini Hitoshi Rin lah yang harus kembali dibuat kecewa. Mengingat pada beberapa panel berikutnya, Sae pun mulai mengatakan beberapa potongan kalimat singkat yang luar biasa menyayat hati. Intinya kurang lebih begini. Jujur, aku sama sekali tidak menyangka jika orang itu berhasil membangkitkan insting bertarungmu yang terpendam, hingga pada akhirnya kau pun mampu mengeluarkan semua potensi maksimalmu ketika bermain bersama dengannya. Jadi mulai dari sini aku sangat yakin bahwa orang yang akan mengubah sepak bola di negara ini adalah Isagi Oichi. Karena menurutku Isagi memiliki semua hal yang dibutuhkan untuk bisa merevolusi secara keseluruhan sistem sepak bola yang ada di negeri Jepang. Mendengar semua ucapan singkat dari Hitoshi Sae, Rin pun seketika menjadi sangat emosi dan juga terkena mental. Mengingat sampai akhir pertandingan ini selesai, Sae sama sekali tidak pernah mengakui keberadaannya sebagai seorang striker nomor 1 di seluruh Jepang. Apalagi di momen itu, Sae malah memuji dan juga bangga terhadap Isagi Oichi, bukan kepada adiknya sendiri. Nah, setelah beberapa saat berlalu, Shin pun kini kembali berpindah lagi menuju ke arah Isagi Oichi. Di mana pada panel berikutnya, nampak si biksu Igarashi yang sedang memanggil Isagi dan juga memberitahunya bahwa saat ini Isagi sedang ditunggu oleh para wartawan karena mereka ingin melakukan interview bersama dengan Isagi Oichi. Mengingat di mata dunia, saat ini Isagi adalah pahlawan yang berhasil membawa kemenangan bagi tim Blue Lock Eleven. Ditambah Isagi juga lah yang akhirnya malah dinobatkan sebagai man of the match atau pemain terbaik nomor 1 yang ada di dalam pertandingan hari ini. Oleh karena itu, satu persatu dari mereka seketika mulai bertanya kepada Isagi Oichi dengan berkata seperti ini. Isagi, sepertinya kali ini kalian semua sudah berhasil merebut dan juga menggantikan posisi sebagai pemain utama di dalam tim Jepang. Jadi sebagai pemain utama di tim Jepang yang baru, menurutmu apa tujuan kalian sekarang? Mendengar semua pertanyaan dari para wartawan ini, Isagi pun tanpa ragu langsung menjawabnya lagi. Tujuanku kali ini sangatlah sederhana, yaitu kami pasti akan membawa Jepang menjadi juara Piala Dunia di turnamen selanjutnya. Nah, disinilah momen menariknya. Walaupun awalnya Isagi sempat menggunakan kata kami pada kalimatnya, tapi tepat di satu momen yang sama itu, semangat dan juga jiwa bertarung dari Isagi Yoichi malah kembali menjadi terbakar. Hingga pada panel selanjutnya, Isagi pun dengan cepat langsung merevisi atau memperbaiki semua kata-kata yang sebelumnya sudah sempat dia ucapkan dengan berkata seperti ini. Dengar, semua kalimatku barusan sebenarnya kurang tepat. Karena faktanya aku sendirilah orang yang akan memimpin Jepang untuk bisa memenangkan turnamen Piala Dunia dalam waktu dekat ini. Wow, menarik banget ya. Siapa sangka di hadapan semua orang, ternyata Isagi berani menunjukkan sifat egoisnya dengan mengganti kata kami menjadi kata aku. Hal itu pun seketika menjadi sebuah deklarasi perang bagi para pemain hebat lainnya yang ada di seluruh dunia. Mengingat setelah pertandingan ini selesai, banyak sekali para pemain bintang di dunia yang akan mulai mengincar Isagi Oichi dan berniat untuk mengalahkannya. Oleh karena itu bagi kalian yang penasaran, maka nantikan terus ya update berikutnya pada hari Minggu nanti. Di mana setiap hari itu, kami akan langsung mengupload 2 video Blue Lock sekaligus. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.